Belum, saya belum. Apa kok belum? Kalian berdua. kesiangan Bu, ibu nggak masak. Oh, lain kali harus sarapan biar tubuh kita menjadi sehat, biar kita semangat belajarnya, menjalani harinya ya. Nah, sekarang kalian coba cek kanan kiri kalian, coba cek teman kalian, ada yang tidak berangkat? Sudah? Berangkat semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah kalau berangkat semua, sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberi kelancaran. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin. Duduk di tempat, siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian sudah membantu apa hari ini? Membantu orang tua atau membantu orang lain? Ada? Saya Bu, Ya, Bapak Sam bantu apa? menyapu. Pintar sekali anak pandai ya. Bapak Sam mau membantu orang tua agar mereka tidak kesusahan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang kepahlawanan. Nah, kita akan belajar banyak tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, kita juga akan membuktikan sifat-sifat cahaya nanti di ilustrasi ya. Nah, sekarang kalian buka buku pelajaran kalian halaman 2 dan 3. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada teks tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Kalian baca dalam hati. Ibu beri waktu selama 5 menit cukup? Cukup. Silakan. Sudah? Nah, setelah kalian membaca teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Selalu berjuang untuk rakyatnya Bu. Pintar Mbak Puji. Jadi di teks tersebut Raja Purnawarman itu selalu berjuang untuk rakyatnya, mau melindungi rakyatnya. Nah, selain itu dia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia mampu berkorban, berperang demi kesejahteraan rakyatnya. Jadi Raja Purnawarman memiliki sifat rela berkorban, yaitu disebut juga dengan sifat kepahlawanan. Bentar ya semuanya. Nah, sekarang Ibu minta kalian ceritakan kembali teks yang sudah kalian baca di buku tulis kalian. Lalu nanti dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 10 menit, cukup nggak? Cukup. Ya, sedikit saja ya. Ya. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, nanti dikumpulkan ya. Ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sini kelompok 1, sini kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Ibu bagi dulu. Nah, coba perhatikan lembar peta persebaran raja-raja dan juga peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam yang sudah dibagi. Di situ kalian amati gambar dan bisa menuliskan satu pertanyaan, lalu kalian diskusikan jawabannya beserta teman kalian. Nah, setelah itu, jika sudah kalian berani maju untuk menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan ya. Ibu beri waktu ya. Kelompok 1 ada kesusahan? Enggak. Kelompok 3 ada? Enggak dulu. Oh ya sudah. Apakah sudah? Sudah ya. Nah, coba untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mengapa prasasti Ciareteun dibuat? Jawabannya dari kelompok kami, karena Raja Purnawarman telah banyak membantu dan berkorban untuk rakyatnya agar rakyatnya sejahtera. Nah, pintar sekali kelompok 1 ya. Silakan kembali. Nah, begitu anak-anak, berani maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi anak-anak, peninggalan
peninggalan bersejarah itu tidak hanya dari benda-benda saja, tidak hanya dari benda-benda bersejarah saja, tapi juga dengan nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran dari raja-raja yang ada di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masa itu. Yang mana pemikiran-pemikiran itu bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, contohnya adalah Raja Purnawarman yang mau membantu rakyatnya agar rakyatnya hidup dengan sejahtera. Pintar semuanya ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sikap-sikap kepahlawanan dari raja-raja yang sudah kalian pelajari tadi di lingkungan sekitar kalian? Ayo, ada yang tahu? Nanti buka nilai. Saya, Bu. Ya, Bekerja keras, Bu. pintar sekali. Jadi bekerja keras itu termasuk nilai-nilai yang ada pada raja-raja terdahulu. Juga dimiliki dengan Raja Purnawarman juga loh. Ada yang tahu lagi? Aku, Bu. Iya, Mbak Pasa? Membasmi kejahatan, Bu. Pintar. Nah, membasmi kejahatan itu biasanya dilakukan dengan semua orang, ya oleh semua orang, tidak hanya dengan polisi saja. Jadi semua orang bisa memiliki nilai-nilai kepahlawanan, bisa memiliki nilai-nilai yang dimiliki oleh raja-raja terdahulu juga. Paham anak-anak? Paham, Bu. Pintar sekali semuanya ya. Tepuk tangan dulu. Lalu anak-anak, ada yang tahu nggak sih kenapa kalau kita duduk di tepi kolam itu kita bisa melihat wajah kita sendiri di air kolam? Ada yang tahu? Mantul, Bu. Pintar Mbak Pasa. Iya Mbak Sabila deh. Airnya bisa buat aja ya, Bu? Pintar, benar sekali. Nah, benar sekali. Jadi air kolam itu bisa memantulkan cahaya sehingga kita bisa melihat wajah kita sendiri di air kolam itu. Nah, sekarang Ibu hari ini tuh akan mendemonstrasikan tentang sifat-sifat cahaya. Apa aja sih sifat-sifat cahaya itu? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Ya, Bu. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kertas laporan yang akan kalian isi bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Jadi kalian isi saat Ibu sudah mendemonstrasikan apa yang akan Ibu pelajarkan ya kalian. Ya, Sekarang Bu. Ibu bagi dulu. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 ya. Anak-anak, ada yang mau bantu Ibu nggak? Saya, Bu. Iya, Mbak Nia, silakan maju ke depan. Wah, baik sekali ya Mbak Nia, anak-anak. Tadi membantu orang termasuk sifat apa? Benar semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, mari kita maju dulu. Sini maju dulu mendekat ya. Kita akan melihat. Jadi hari ini Ibu akan mendemonstrasikan tentang sifat-sifat cahaya. Kalian mengerti? Iya, Bu. Mengerti. Nah, kan belum Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Sekarang ini sudah Ibu siapkan, yaitu 3 papan kardus yang sudah Ibu beli di bar. Lalu Mbak Nia, tolong ini ada senter HP, tolong dipegangin di sini. Lalu kita lihat apakah cahaya itu bisa merambat lurus. Kita lihat. Nah, ini lihat anak-anak sini. Ini kan jadi cahaya di sini membentuk bulat karena di sini bulat bentuknya dan cahaya itu bisa merambat lurus. Karena apa? Cahaya merambat itu ke segala arah. Jadi karena cahaya itu merambat ke segala arah, jadi cahaya itu bisa merambat lurus apabila perambatannya tidak dihalangi oleh benda. Jadi karena ini papan karton, terus ini dilubangin, jadi sebagian, jadi cahaya yang masuk hanya bisa sedikit, jadi pas dengan lubangnya. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang Ibu punya sebuah botol. Jadi
kita akan mengetahui, kita akan buktikan bahwa cahaya itu akan dibiaskan. Di sini Ibu sudah menyiapkan air dalam botol bening. Ini kalian bisa coba di rumah pakai gelas bening juga ya. Nah, lalu ini ada pensil. Kalau kita masukkan pensil ke dalam botol, kalian bisa lihat seperti patah kan? Iya. Patah kan? Seperti patah. Namun ini tidak patah. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan apabila alat perambatannya dibelokkan oleh dua medium, yaitu air dan udara. Jadi karena di sini ada air dan di sini ada udara, maka terlihat patah ya anak-anak. Mengerti. Jadi ini tadi membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Pandai. Nah, setelah itu percobaan kita yang ketiga. Jadi yang ketiga, cahaya dapat memantul. Kita akan membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Di sini ada kaca ya, dua cermin. Tolong Mbak Nia dipegangkan yang satu. Lalu di sini ada senter. Jika kita arahkan cermin berhadapan-hadapan seperti ini, lihat cahaya dari cermin sini akan memantul ke cermin yang sebelah sini. Jadi ini bisa dibuktikan, bisa membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Kalian lihat kan? Kan kadang kalau kita matahari itu kalau mantul ke cermin, ke spion itu kan bisa silau. Itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Paham ya anak-anak? Oke, percobaan yang keempat yang terakhir yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Di sini Ibu sudah siapkan botol bening ya. Jika kita jika kita centering kaca ini, lihat, apakah masih ada cahaya? Masih. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Kalau kita ganti benda bening dengan benda yang gelap, dengan yang tidak bening, apakah dapat bisa? Tidak bisa. Nah, karena cahaya itu sifatnya hanya menembus benda bening. Pintar sekali. Sekarang kalian kembali ke kelompok masing-masing dan mengerjakan lembar laporan tadi. Lalu nanti perwakilan kelompok bisa maju untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Silakan Mbak Nia juga. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih sudah membantu ya Mbak Nia. Iya. Ibu beri waktu selama 15 menit, cukup tidak? Cukup. Insya Allah. Oke, Ibu tunggu ya. Apakah ada kesusahan? Tidak, Bu. Pintar. Kelompok dua, apakah ada yang susah? Tidak, Bu. Pintar. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok satu sudah ya? Sudah. Kelompok dua juga sudah? Sudah. Pintar semua. Hari ini sekarang Ibu minta kelompok dua untuk maju ke depan menyampaikan hasil laporannya. Silahkan Mbak Tarisa. Jadi kesimpulannya dari kelompok 2, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mbak Tarisa, silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dong, kalian tadi hari ini sudah belajar apa aja sih? Sifat kepahlawanan, Bu. Terus ada apa lagi? Sikap dan adat. Terus apa lagi? Memberikan sifat cahaya. Bentar semua, jadi tadi sudah memperhatikan semua ya? Iya, Bu. Bentar semuanya bisa mengerti pelajaran hari ini. Jadi anak-anak kita tadi sudah belajar tentang membantu itu merupakan sikap kepahlawanan. Lalu kita belajar juga tentang nilai-nilai kepahlawanan yang dimiliki raja-raja yang ada di sekitar kita. Lalu tadi kita yang terakhir belajar apa? Sifat-sifat cahaya. Pintar semua. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu akan membagikan lembar
akan kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Lalu kalian bawa besok pagi ya, harus sudah selesai. Iya, Bu. Gila, silakan dikerjakan ya, besok jangan lupa. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Iya, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kalian siapkan dulu tempat duduknya, kalian rapikan dulu mejanya. Harus sudah rapi ya. Iya, Bu. Apakah sudah rapi semua? Sudah, Bu. Nah, agar pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan hati-hati di jalan saat pulang ya. Salam untuk orang tuanya. Hati-hati semua. Wassalamualaikum.